penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia telah menarik perhatian media Vietnam. Mereka menyoroti berbagai aspek, mulai dari reaksi supporter Indonesia hingga potensi ancaman bagi tim-tim Asia Tenggara lainnya. Media Vietnam, Soha VN, mencatat bahwa meskipun awalnya terdapat polarisasi di kalangan supporter Indonesia terkait penunjukan Kluivert, kini dukungan mulai mengalir untuk mantan bintang Belanda tersebut. Mereka menilai bahwa dengan dukungan penuh, Kluivert berpotensi membawa timnas Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional. Selain itu, media Vietnam juga mengamati bahwa PSSI tidak hanya menunjuk Kluivert sebagai pelatih, tetapi juga memberikan peran strategis lainnya. Langkah ini dianggap sebagai upaya PSSI untuk meningkatkan performa timnas Indonesia secara keseluruhan. Namun, media Vietnam juga mencatat adanya reaksi skeptis dari sebagian supporter Indonesia terhadap penunjukan Kluivert. Meskipun memiliki karir gemilang sebagai pemain, rekam jejak Kluivert sebagai pelatih masih dipertanyakan oleh beberapa pihak. Secara keseluruhan, media Vietnam tampak waspada dengan perkembangan terbaru di tubuh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Mereka menyadari bahwa perubahan ini bisa menjadi ancaman bagi dominasi tim-tim Asia Tenggara lainnya, termasuk Vietnam. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, berencana menerapkan strategi yang menekankan permainan menyerang dengan formasi 4-3-3. Pendekatan ini mirip dengan gaya total football yang pernah diterapkan timnas Belanda. Kluivert menekankan pentingnya penguasaan bola sebagai kunci permainan. Namun, ia juga menegaskan bahwa fleksibilitas dalam taktik sangat penting dan formasi dapat disesuaikan berdasarkan situasi pertandingan dan karakteristik lawan. Selain itu, Kluivert berfokus pada pengembangan chemistry antar pemain dan peningkatan kondisi psikologis tim. Tujuannya adalah mempersiapkan timnas Indonesia untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian bersejarah yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam sepak bola nasional. Namun, tantangan di putaran ini semakin berat, mengingat Indonesia berada di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Performa terkini, hingga November 2024, Indonesia telah melakoni beberapa pertandingan dengan hasil sebagai berikut. Imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah. Imbang 0-0 melawan Australia di kandang. Imbang 2-2 dengan Bahrain di Riffa. Kalah 1-2 dari Cina di Qingdao. Kalah 0-4 dari Jepang di kandang. Kemenangan mengejutkan 2-0 atas Arab Saudi, dengan Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol. Dengan hasil-hasil tersebut, Indonesia mengumpulkan 6 poin dan berada di posisi ketiga grup C. Peluang lolos. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia perlu finish di posisi 2 teratas grup. Dengan 4 pertandingan tersisa melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang, Indonesia harus meraih hasil maksimal. Skenario ideal adalah memenangkan semua laga sisa, yang akan membawa Indonesia ke posisi kedua dengan total 18 poin. Namun, mengingat 2 dari 4 laga tersebut akan berlangsung di kandang lawan yang kuat, seperti Australia dan Jepang, tugas ini sangat menantang. Jika gagal finish di 2 besar, Indonesia masih memiliki peluang melalui putaran keempat. Di putaran ini, tim yang finish di posisi ketiga akan bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Namun, persaingan di putaran keempat juga tidak kalah ketat, dengan tim-tim kuat lainnya yang memiliki ambisi serupa. Kesimpulan, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat. Konsistensi, strategi yang tepat, dan mentalitas juara akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan impian tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita terbaru di Buat Makan TV.
Sampai jumpa.